Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Tahira Rusadi, NIM C1C020080. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN. Berikut materinya. Adapun pengertian pajak pertambahan nilai yaitu pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan pemerintah. Dalam bahasa Inggris, PPN biasa disebut dengan Value Added Tax atau disingkat dengan VAT atau Goods and Service Tax atau GST. PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan termasuk jenis pajak tidak langsung. Dimaksud tidak langsung artinya pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain, dalam hal ini pedagang bukan penanggung jawab pajak, atau dengan kata lain konsumen akhir yang menjadi penanggung pajak, tidak menyetorkan langsung ke kas negara. Lalu berikutnya, dasar hukum dan tarif pajak pertambahan nilai. Dasar hukum pajak penghasilan tambahan atau PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dasar hukum PPN terbaru ada di dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan tarif PPN. Dalam rancangan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN resmi naik menjadi 11% dan 12%, di mana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Sementara rentang maksimal pemungutan PPN berdasarkan Undang-Undang PPN yaitu maksimal 15%. Berikutnya ada objek pajak pertambahan nilai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, objek yang dikenakan atas PPN adalah 1. Penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor BKP. Ketiga, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. Keempat, ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kelima, kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter kubik yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Keenam, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Selanjutnya ada subjek pajak pertambahan nilai. 1. Pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua ada pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang mengekspor PKP yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Ketiga, pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang dalam 1 tahun buku melakukan penyerahan seperti BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 240 juta rupiah dan BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 120 juta rupiah. Keempat, hubungan istimewa. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang PPN, hubungan istimewa dapat terjadi karena penyertaan, penguasaan manajemen, dan hubungan kekeluargaan. Berikutnya ada perhitungan pajak pertambahan nilai. Rumus PPN sendiri yaitu DPP atau dasar pengenaan pajak dikali dengan harga produk atau jasa. Contoh soalnya, Lalia membeli makanan cepat saji di sebuah restoran. Ternyata, kedai restoran tersebut memasukkan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi di sana. Jika harga makanan Lalia adalah 30.000, maka PPN yang harus ditanggung sebesar berikut jawabannya. Maka PPN sama dengan DPP dikali dengan 11% tarif pajak tahun 2022.
maka 11% dikali dengan Rp30.000, maka hasilnya Rp3.300. Dari perhitungan tersebut, maka yang harus Lalia bayarkan untuk PPN adalah sebesar Rp3.300. Lalu untuk total keseluruhan yang harus dibayar yaitu Rp30.000 ditambah dengan Rp3.300, maka hasilnya Rp33.300. Berikutnya PPN masukan. Pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP atas perolehan barang atau jasa kena pajak. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau impor BKP dalam masa pajak tertentu. Singkatnya, pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak. Adapun pengkreditan pajak masukan yaitu dilakukan pada masa pajak yang sama dengan pajak keluaran. Bagi pajak masukan yang dapat dikreditkan namun belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa berikutnya dengan batas waktu 3 bulan berikutnya, setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Lalu adapun contoh PPN masukan yaitu pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi PPN sebagai berikut. Atas penyerahan BKP, PPN keluaran PKP tersebut sebesar Rp100 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar Rp90 juta. Maka PPN keluaran dikurangi dengan pajak masukan, yaitu Rp100 juta dikurang dengan Rp90 juta, maka hasilnya Rp10 juta yang mana itu adalah PPN kurang bayar. Maka pada masa pajak Maret 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar Rp110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar Rp130 juta. Maka PPN keluaran dikurangi dengan pajak masukan, yaitu minus Rp20 juta, yaitu kelebihan PPN. Lalu pada masa pajak April 2016, PPN keluaran PKP tersebut sebesar Rp110 juta, sedangkan pajak masukannya sebesar Rp90 juta, maka PPN keluaran dikurangi dengan pajak masukan, sama dengan Rp20 juta, yang mana itu adalah PPN kurang bayar. Maka PPN kurang bayar sebesar Rp20 juta. Kelebihan bayar pada bulan sebelumnya yaitu Rp20 juta. Kelebihan bayar pada bulan ini Rp20 juta, jadi PPN pada masa April yaitu Rp0 atau nihil. Selanjutnya PPN keluaran. Pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Singkatnya, pajak keluaran dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan atas barang atau jasa yang kena pajak. Adapun pengkreditan pajak keluaran memiliki batas waktu pengkreditan pajak tersebut adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir, sehingga PKP memiliki waktu yang cukup untuk pengkreditan pajak. Pencatatan dan penyetoran pajak ini sendiri menggunakan media faktur pajak yang bisa dibuat secara online melalui e-faktur. Tentu saja faktur pajak yang dibuat harus mencantumkan nomor seri faktur pajak terbitan resmi DJP agar menjadi faktur pajak yang sah dan terverifikasi oleh DJP. Lalu adapun contoh PPN keluaran yaitu pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuan sebesar Rp5 juta. Tentukan besar PPN keluarannya. Harga satu laptop yaitu Rp5 juta. PKP menjual sebanyak 20 unit, maka 20 unit dikali dengan Rp5 juta, maka hasilnya Rp100 juta. Maka PPN-nya Rp100 juta dikali dengan 11%, yaitu tarif PPN 2022, maka hasilnya Rp11 juta. Jadi, PPN sebesar Rp11 juta merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.